warahmatullahi wabarakatuh, sedulur sarupa, sanusantara sejagat raya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di kesempatan kali ini saya sedang berada di kebun depan rumah atau karangan, lebih tepatnya karangan ya, yang sudah ada banyak tanaman seperti jahe, kencur, terus ada lombok, ada terong yang baru ditanam dan lain sebagainya. Dan tanaman ini yang di samping saya ini adalah kunir ya, yang sudah ditanam sejak lama dan kemarin sudah panen dapat 2 kilo dan sudah dijual. Dan ini masih ada sisa-sisanya yang belum sempat dipanen ya, ini masih banyak. Dan sekarang saya akan mendangir atau beres-beres, bersih-bersih ya. Nah, perlu diketahui sedulur sarupa jagat raya, kunir itu dikenal di Indonesia itu sebagai rempah-rempah yang biasanya digunakan sebagai untuk bumbu sayuran ya, dalam memasak, bukan sayuran, untuk masak-masakan seperti masak ikan, masak itu biasanya menggunakan kunir. Dan juga ada juga yang sering menggunakan untuk sebagai bahan jamu. Nah, ini perlu sobat sarupa ketahui ya, bahwa kunir ini memiliki banyak manfaatnya. Nah, untuk mengetahui manfaatnya, simak video ini hingga selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Sarupa Vlog, segala rupa ayah. Nah ya, sambil melihat-lihat ini, saya sambil dangir, saya akan menjelaskan apa saja manfaat dari kunir bagi kesehatan. Jadi ini pohonnya ya, seperti ini. Nah ini kita sedikit intip dulu apakah ini ada kunirnya atau tidak ya. Tuh, ini kunir ya, tuh kuning, khas dengan kuningnya. Ini kunir ya, ini adalah kunir yang ada di kebun saya. Jadi begini permisa sarupa, manfaat kunir itu banyaknya karena banyaknya senyawa atau kandungan-kandungan kimia yang di dalamnya, bukan kandungan kimia ya, pokoknya banyak kandungannya lah. Itu karena banyaknya kandungan-kandungan yang sangat bermanfaat. Nah, jadi ini banyak manfaatnya sekali untuk kesehatan. Di antaranya adalah bukan hanya untuk kesehatan, termasuk juga untuk perawatan ya. Salah satunya adalah untuk mengatasi yang banyak ketombe ya, ketombenya yang rambutnya banyak ketombe ya. Dengan kunyit ini, nah sobat bisa membuang ketombe dengan kunyit. Caranya bagaimana ya? Tumbuk kunyit, nah terus setelah tumbuk diperas sampai airnya keluar, gosok dan pijatlah pada kepala yang berketombe tentunya selama semalam ataupun beberapa jam, hingga intinya sarinya atau air-airnya itu meresap ya. Setelah itu biasa lakukan keramas, lakukan ini berkali-kali, insya Allah namanya ketombe akan hilang. Yang keduanya adalah untuk mengatasi haid yang tidak lancar ya, untuk mengatasi haid yang tidak lancar, sangat banyak manfaatnya ya. Ini pohon yang ada di depan sobat ini, kunyit ya, itu bisa mengatasi haid yang tidak lancar ya. Caranya bagaimana? Dicampur dengan ketumbar dan juga biji pala, nah itu, dan juga daun sirih. Nah itu nanti semua bahan tersebut ditumbuk hingga halus, kemudian ditambah dengan air, nah direbus, disaring, nah diminum 1 kali sehari tentunya. Ini selama haid ya, kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya mengobati disentri. Untuk mengatasi disentri atau sebagai pengobatan disentri itu langkahnya yaitu ya, kunyit ini yang ada di dalam sini tentunya ditambah dengan gambir dan kapur sirih, kemudian direbus dengan air. Direbusnya dengan air ya, jangan dengan aspal. Nah, rebusan itu
namanya apa ya, sampai direbus hingga sampai 1 gelas. Kalau umpamanya ada lebih dari 1 gelas, sampai 1 gelas, kemudian disaring baru diminumkan kepada yang tadi untuk mengobati disentri tadi. Ini salah satu dari manfaat kunyit atau kunir ya. Kalau di sini namanya kunir, kalau secara umum Indonesia namanya kunyit. Terus yang selanjutnya yaitu untuk pengobatan, menyembuhkan bengkak atau gigatan dari serangan ulat ya. Nah, kalau untuk mengobati yang bengkak atau yang kena ulat ya, ini caranya bagaimana? Yaitu itu ada motor. Caranya kunir ini, kunyit atau kunir ya, terus apa ya, lupa ya, dicampur dengan kapur sirih ya, kapur sirih atau enjet, kalau di sininya enjet apa ya kalau nggak salah. Nah, terus campur hingga rata. Jadi kunir ini dengan enjet dicampur gitu, terus dioleskan pada bagian-bagian yang terserang atau yang bengkak tersebut ya. Dengan kunir insya Allah bisa jadi kempes, yang tadinya bengkak jadi kempes. Nah, manfaat lain selain untuk bengkak yaitu untuk mengobati koreng atau borok ya, yang suka yang ada borok atau koreng, bisa itu karena luka, karena apa namanya, benda tajam atau jatuh. Nah, ini bisa dengan kunyit. Caranya bagaimana? Yaitu kunyit ya diparut ya, terus ditambahkan sedikit minyak kelapa. Nah, setelah itu dicampur, kemudian dibungkus dengan daun pisang. Nah, setelah dibungkus dipanggang ya, hingga ya dipanggangnya di atas api atau bara atau bamba ya. Terus oleskan. Setelah itu ditempel-tempelkan di bagian yang sakit. Nah, nanti atau yang korengan tadi yang borok. Nah, dengan cara itu insya Allah bisa cepat kering dan nantinya akan mengobati luka koreng tersebut. Nah, selain dari koleng juga dipercaya bisa mengobati amandel ya, amandel. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu kunir dicampur dengan jeruk nipis, terus madu. Nah, kunirnya itu diparut, jeruk nipisnya diperas, kemudian dicampur ya dengan 1 gelas atau berapa gelas, tergantung berapa banyak bahannya, airnya yang hangat. Kemudian diaduk, disaring biar tidak ada ampas kunirnya itu. Diminum 2 kali sehari. Nah, itu diduga atau dipercaya bisa mengobati amandel. Semuanya atas izin Allah, tapi kunyit atau kunir ini sebagai lantaran. Yang keduanya yaitu untuk mengobati yang selanjutnya bukan yang kedua, yaitu untuk mengobati hepatitis ya. Caranya bagaimana? Kunir atau kunyit dicampur dengan 2 sendok makan, terus air panas dan juga madu. Kemudian diperas, disaring, berarti tadi kunyitnya diparut dulu ya, disaring. Nah, terus diminum sehari 3 kali sampai sembuh. Ini untuk mengobati hepatitis ya, untuk mengobati hepatitis. Selain dari manfaat-manfaat tadi yang sudah saya sebutkan, kunyit juga masih banyak memiliki manfaat untuk kesehatan, yaitu untuk mengobati gangguan lambung, stimulansia, ini penyakit apa ya, kurang paham ya. Terus menetralisasi racun, terus untuk mengobati atau meningkatkan nafsu makan. Terus apalagi ya, mengobati dan mencegah radang, lemak sendi, tulang. Terus mengobati rematik. Loh, ini manfaat kunyit ya, bisa untuk kunyit, bisa untuk mengobati rematik. Terus untuk memperbaiki gangguan pencernaan. Nah, bahkan selain dari manfaat yang sudah tadi saya jelaskan dan sebutkan, ada beberapa
banyak artikel yang sudah saya baca bahwa kunyit itu bisa untuk mengobati atau untuk sebagai penurun panas ya, untuk mengobati diabetes, terus tipus atau tipes, kalau di sini tipes namanya ya, atau untuk keputihan, dan juga untuk yang haid tadi sudah saya jelaskan, terus untuk mengobati sesak napas, terus cacar air. Nah, cacar air bisa dengan kunyit, juga untuk mengobati emah, sakit emah. Nah, ini yang suka makan pedas-pedas, harusnya di rumah bisa ada kunyit atau harus menanam kunyit ya. Terus juga untuk mengobati infeksi pada luka yang sudah saya sebutkan tadi. Itulah tadi manfaat dari kunyit atau rempah yang sangat banyak di Nusantara ini ya, dan menanamnya juga sangat mudah. Yang penting ada lahan, bisa juga dengan polybag, bisa juga dengan ember, kantong plastik atau lain sebagainya, dikasih tanah ya, terus ditanamkan kunyit 1 jempol saja nih, segini aja kayak gitu. Itu nanti dalam waktu beberapa bulan itu bisa penuh ya, jadi akan bertambah terus. Nah, selain mudah menanamnya, kunyit juga tadi memiliki manfaat yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Baiklah, itu saja video kali ini di Sarupa Vlog Segala Rupa Ayah. Kalau memang bermanfaat untuk sedulur sejagat raya dan tentunya sedikit memberi informasi ya, silakan, boleh, kalau berkenan silakan share saja ke media sosial sobat, dan juga jangan lupa subscribe ya, terus tekan like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambil nyantai kayak gini, sambil nunggu sore biar agak meringat. Jadi dangir-dangir sambil ngecepres.